Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Rahim. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia dan kebudayaan. Manusia secara bahasa. Manusia berasal dari kata manu yang artinya berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dan secara istilah, manusia bisa diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, yakni terdiri dari makhluk individual dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Tidak ada manusia yang persis sama meskipun terlahir kembar. Secara manusia akan memiliki banyak kesamaan, tetapi psikologis akan banyak menunjukkan perbedaan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan makhluk sosial karena pada dirinya terdapat teman untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, yang dimana terdapat kebutuhan untuk mencari berteman dengan orang lain yang sering didasari atas kesamaan atau ciri kepentingan masing-masing. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Yang kedua itu kebudayaan. Kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain sebagainya, yang semua ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan hidup bermasyarakat. Ada 7 unsur kebudayaan yang dimaksud adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, sosial, sistem peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Ketiga yaitu hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia dibedakan oleh Tuhan dari berbagai segi seperti panca indera, kemampuan berpikir, dan sebagainya. Namun, manusia juga dikaruniai dengan berbagai keistimewaan dan kesempurnaan tertentu oleh Tuhan yang Maha Esa dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Kesempurnaan ini terletak pada adab atau budayanya. Manusia dikatakan beradab atau berbudaya karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, nurani, dan kehendak yang terdapat dalam jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas tentang proses dan perkembangan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta karsa atau rasa manusia. Oleh karenanya, kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan manusia. Hal terpenting dalam proses perkembangan kebudayaan adalah adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku. Proses perkembangan kebudayaan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada cultural evolution, adalah proses evaluasi sosial budaya yang dianalisis secara detail dan membuka mata peneliti untuk berbagai macam proses perubahan yang terjadi. Yang kedua itu ada difusi progres. Proses difusi ini terjadi akibat adanya migrasi atau penyebaran kelompok-kelompok manusia di muka bumi, sehingga persebaran kebudayaan dan sejarah juga ikut tersebar. Yang ketiga ada acculturation progress. Proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur atau kebudayaan asing. Kemudian yang keempat ada analysis progress. Progress yang timbul bila ada golongan
latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang kelima ada innovation. Innovation tidak selalu menciptakan sesuatu yang baru, tetapi lebih identik dengan menggabungkan beberapa budaya yang berbeda. Nah, yang terakhir itu ada discover dan innovation. Discover memiliki arti penemuan yang sudah ada sebelumnya, kemudian inovasi yaitu penemuan yang baru ditemukan. Oke, kemudian lanjut materi ketiga, apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan menyangkut tentang manusia dan kemanusiaan serta manusia dengan manusia dengan kemanusiaan serta manusia dengan kebudayaan. Manusia dengan kemanusiaan adalah istilah dari abstrak atau disebut juga human, atau manusia itu sendiri merupakan konkret atau disebut dengan homo. Kemudian manusia dengan kebudayaan. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan manusia atau masyarakat. Walpole mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faresi. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu etika manusia dalam berbudaya. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika. Yang pertama, etika dalam nilai-nilai atau norma untuk pegangan seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam kumpulan asas atau moral dalam arti lain kode etik. Yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk. Artinya, dalam filsafat moral, berdasarkan pengertian tersebut, ada 3 hal yang perlu dicermati. Di antaranya adalah perilaku atau perbuatan, acuan perilaku atau norma, dan bentuk norma atau sistem nilai. Dengan demikian, etika dapat diklarifikasikan menjadi 3 konsep atau arti, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan berbuat baik dan berbuat buruk. Contoh perbuatan baik atau etis antara lain: 1. Menjaga lingkungan. 2. Menolong orang yang terkena musibah. 3. Menghargai orang yang lebih tua. 4. Menyantuni anak yatim piatu. Contoh perbuatan buruk atau tidak etis yang merugikan. Yang pertama, melakukan pungli, judi, minum minuman keras, ataupun perbuatan maksiat. Yang kedua, mengambil milik orang lain. Yang ketiga, memprovokasi orang untuk berbuat jahat. Yang keempat, membakar bangunan milik orang lain atau milik negara atau instansi pemerintah. Yang kedua, sistem nilai budaya sebagai acuan perilaku sebuah sistem nilai budaya akan dipatuhi dan diikuti orang lain atau kelompok masyarakat apabila diwujudkan dalam pembuatan nyata yang dapat dijadikan sebuah teladan. Dan yang lebih baiknya lagi, apabila yang berbuat itu adalah tokoh, pemimpin atau fungsionaris, anggota masyarakat, maka sistem nilai budaya itu akan berkembang cepat dan dianut oleh anggota masyarakat, sehingga menjadi terbiasa dan membudaya. Sehingga disebut budaya masyarakat. Yang ketiga, kumpulan asas atau nilai moral atau akhlak. Etika dalam arti ini adalah asas atau nilai moral atau akhlak yang menggambarkan perilaku baik, benar, dan bermanfaat. Kode etik merupakan gambaran perilaku mengenai bagaimana seharusnya seorang profesional berbuat atau tidak berbuat yang bermanfaat bagi semua orang. 2. Estetika manusia dalam berbudaya. Estetika berbudaya tidak semata-mata dalam berbudaya harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Akan tetapi, estetika berbudaya menyeratkan perlunya manusia atau individu atau masyarakat untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan manusia lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Perubahan kebudayaan merupakan suatu keadaan di dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan.
di suatu daerah biasanya cenderung terus bertambah dan akan mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor kehidupan. B. Konflik sosial dapat memengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Ketiga, bagian bencana alam yang menimpa masyarakat dapat memengaruhi perubahan. D. Perubahan lingkungan alam memiliki beberapa faktor, misalnya pendanggalan muara sungai yang membentuk delta, kerusakan hutan, arena erosi, atau perubahan iklim sehingga membuat ketinggalan. D. Faktor ekstern. A. Faktor ekstern terbagi menjadi 3, yaitu A. Perdagangan. Perdagangan Indonesia terletak pada jalur perdagangan Asia Timur, India dan Timur Tengah, bahkan Eropa Barat. B. Penyebaran agama, masuknya unsur agama Hindu dari India atau budaya Arab bersama proses penyebaran agama Hindu dan Islam ke Indonesia. C. Peperangan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia umumnya menimbulkan perlawanan keras dalam bentuk peperangan dalam suasana tersebut, masuk pula berbagai unsur budaya asing ke Indonesia.